Seluruh panelis dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat datang di penutupan mata badaring Direktorat Pendidikan Darut Tauhid tahun ajaran 2020-2021. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawah dari perwakilan santri baru SMA Darut Tauhid Putra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pembacaan tekad kehormatan Darut Tauhid oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar diucap ulang oleh perwakilan santri baru SMK Darut Tauhid. Kepada para panelis dipersilakan untuk berdiri. Seluruh santri mengikuti tekad kehormatan Darut Tauhid. Tekad kehormatan Darut Tauhid. 1. Kehormatan kami adalah menjadi muslim yang jujur dan terpercaya. Menjadi muslim yang jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. 2. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab. Menepati janji. Setia. Dan tahu balas budi. 3. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang. Membela kebenaran dan keadilan. Rela berkorban apapun. Karena Allah semata. 4. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin. Gigih dan ulet. Tangguh. Pantang mengeluh. Pantang menyerah. Pantang menjadi beban. Pantang berkhianat. 5. Kehormatan kami adalah menjadi muslim berakhlak mulia. Berhati tulus. Terima kasih. Panelis dipersilakan untuk duduk kembali.
Penayangan cuplikan kegiatan Mata Daring Direktorat Pendidikan Darut Tauhid. Alhamdulillah, puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan karunia dan segala kenikmatannya di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pembukaan mataba. Udah ini Kak Ananda hafalkan ya, BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian ada TEP, tahan dari buang sampah sembarangan. Ya, kemudian simpan sampah pada tempatnya. Nah, kemudian pungut sampah insya Allah sedekah. Kemudian yang terakhir adalah bebas komiba. Apa itu bebas komiba? B-nya berantakan, rapihkan. Nah, kemudian ada basah, keringkan. Kemudian kotor, bersihkan. Kemudian kalau ada miring, luruskan. Yang terakhir, bahaya, amankan. Kalau diurut adik-adik mana dulu nih kira-kira? Pertama adalah baik. Kedua, sukses. Ketiga, bahagia. Keempat adalah mulia. Adik-adik yang baik. Jadi orang sukses belum tentu bahagia. Atau di sini bahasa Inggrisnya you get what you love. Kau mendapatkan apa yang kau harapkan. Bisa lulus, alhamdulillah sukses nih masuk penerimaan di Darut Tauhid. Tapi yang bahagia dia bersyukur dengan apa yang ada. Tausiah, muhasabah, dan doa oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, juga para orang tua yang menyimak, mengikuti hari ini adalah karunia Allah, setahap demi setahap program belajar dalam situasi yang tidak biasa ini sudah kita jalani. Takdirnya adik-adik saat ini berada dalam pendidikan di saat wabah. Tidak seperti pada waktu sebelumnya, dan mudah-mudahan tidak lagi terjadi seperti ini pada saat yang akan datang.
Ini adalah situasi yang luar biasa. Saat ini pendidikan kita ada dalam situasi yang luar biasa, sehingga diharapkan adik-adik pun kelak menjadi orang yang luar biasa. Dan syaratnya memang ikhtiar kita pun harus luar biasa. Belajar di rumah tidak selamanya mudah, karena banyak kondisi yang membuat kedisiplinan kita tidak maksimal, berbeda dengan pada waktu di sekolah. Tetapi kita harus menjalani semua ini, karena kalau tidak, maka kita akan tertinggal. Ibaratkanlah sekarang kita ini sedang berusaha mengasah gergaji. Walaupun ada di rumah masing-masing, ini kesempatan mengasah gergaji. Jadi ketika suatu saat selesai masa pandemi ini dan mulai masuk sekolah, ibaratnya mana gergaji yang paling tajam, itulah gergaji yang paling akan terpakai. Mengasah gergaji tidak bisa satu kali, mengasah gergaji juga tidak bisa leha-leha. Jadi benar-benar kedisiplinan kita mengasah diri kita, insya Allah akan membuat selesai pandemi ini kita menjadi orang yang luar biasa. Siap seluruhnya adik-adikku sekalian? Mana suaranya siap? Baik. AA ingin mengingatkan kembali asah karakter baku kita, baik dan kuat. Yang pertama, asah terus keikhlasan. Orang yang ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Orang yang ikhlas, kalau pohon diibaratkan seperti akar, menghujam ke dalam tanah, menghisap saripati tanah, untuk menumbuhkan pohon, pohon menjadi kokoh, rindang, berbunga, berbuah, jasa akar, tidak pernah sibuk menuntut balas. Atau seperti matahari, bercahaya setiap waktu, hanya memberi tak harap kembali. Adik-adik semua harus belajar untuk melakukan yang terbaik dan berhenti berharap sesuatu dari orang lain. Berhenti berharap terima kasih, berhenti berharap balas budi. Makin ikhlas, makin bahagia, makin mulia, dan makin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap adik-adik? Lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan, lupakan. Jangan menunggu balasan dari orang lain. Yang kedua, latih untuk jujur. Tidak boleh ada kebohongan. Ingat baik-baik rumusnya. Rasulullah SAW sudah menyabdakan, barang siapa yang jujur dan senantiasa berusaha jujur, dia akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada sorga. Jadi tidak ada orang baik kecuali diawali dengan jujur. Gagal jadi orang jujur, maka gagal jadi orang baik. Karena orang baik haruslah diawali dengan kejujuran. Barang siapa yang berdusta dan senantiasa berdusta, maka akan mengantarkan kepada kejahatan, keburukan, dan itu yang mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pastikan setiap santri Darut Tauhid tidak pernah mengenal ketidakjujuran. Siap seluruhnya? Tidak apa-apa kita dihina, yang penting jujur, daripada kita dipuji padahal orang yang tidak jujur. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi diberi gelar Al-Amin, manusia yang jujur, terpercaya. Orang yang jujur insya Allah akan makmur, hidupnya pun akan mujur.
Orang yang tidak jujur, dia pasti babak belur dan akhirnya hancur. Nauzubillahi min dzalik. 3. Yang ketiga yang harus dilatih adalah tawadu, rendah hati. Jangan alergi kepada nasihat, kritik, saran. Orang yang rendah hati, latih selalu rindu dinasehati, selalu senang dengan masukan, bahkan mencintai kritikan sekalipun. Orang-orang yang sombong anti sekali kepada nasihat dan kritikan. Latih. Kalau ada orang yang memberitahu, memberi nasihat, mengoreksi, bahwa mengkritik, itu adalah karunia dari Allah. Bukankah kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, memohon kepada Allah diberi petunjuk, dan petunjuk bisa datang lewat siapapun sepanjang itu kebenaran. Jangan menganggap remeh orang lain. Orang yang rendah hati selalu hormat, melihat yang lebih muda sayang karena dosanya lebih sedikit, melihat yang tua hormat, yakin amalnya lebih banyak. Melihat orang yang salah, siapa tahu dia salah karena belum tahu ilmu, atau siapa tahu dengan kesalahannya jadi tobat nasuha. Sopan kepada siapapun. Latih. Insya Allah kalau ikhlas, jujur, tawadu, itu merupakan fondasi utama bagi orang yang akan berakhlak baik. Karakter kuatnya adalah berani. Berani ini bukan masalah berkelahi. Berani itu adalah keberanian kita memilih, mengambil sikap apa yang Allah sukai. Kalau kita berbeda pendapat atau malah bertengkar dengan adik, maka keberanian kita adalah berani untuk meminta maaf kalau kita salah. Berani untuk bertanggung jawab kalau kita melakukan kelalaian. Pemberani adalah yang berani menahan amarah kalau kemarahan itu malah akan menjadi fitnah. Berani adalah memilih apa yang Allah sukai. Seorang pemberani adalah orang yang memilih apa yang Allah ridhoi, walaupun beresiko. 2. Disiplin. Ingat baik-baik, air lembut menetes dengan disiplin, batu yang keras pun akhirnya bolong. Kekuatan, kehebatan, kesuksesan adalah milik orang yang disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu kemampuan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Itulah disiplin. Harus belajar, kita belajar, itulah disiplin. Harus istirahat, kita istirahat, itulah disiplin. Harus makan, kita tahu harus makan, kita makan tepat waktu, itulah disiplin. Adzan berkumandang, kita harus sholat, lakukan sholat, itulah disiplin. Orang disiplin adalah orang yang mampu melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Ingat adik-adik, tidak pernah terjadi orang sukses dunia akhirat tanpa disiplin. Orang yang disiplin menghafal, Allah akan mengaruniakan kekuatan dalam hafalannya. Orang yang disiplin olahraga, Allah mengaruniakan kekuatan dalam fisiknya. Orang yang disiplin menimba ilmu, disiplin mengamalkan ilmu, Allah akan memberikan kekuatan pada ruhiyahnya. Masya Allah. Tiada prestasi tanpa disiplin. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tangguh. Pribadi tangguh, pantang mengeluh. Ujian, kesulitan, kepahitan adalah bagian yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Karena orang naik derajatnya justru oleh kesulitan. Orang semakin berkualitas justru masalah. Orang akan semakin naik derajatnya di sisi Allah justru oleh ujian. Oleh karena itulah harus jadi pribadi tangguh.
Siap seluruhnya? Tidak boleh cengeng, tidak boleh lebay, tidak boleh mengumbar dan memamerkan penderitaan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Adik-adik sekalian, ikhlas, jujur, tawadu, berani, disiplin, tangguh, itu adalah ciri karunia Allah yang memiliki pada hamba yang memiliki akhlakul karimah. Sebagai penutup, Apun memohon kepada para orang tua untuk bisa lebih mempraktekkan karakter baku ini sehingga anak-anak menemukan figur contoh keikhlasan, kejujuran, kerendahan hati pada orang tuanya, keberanian bersikap, kedisiplinan, dan ketangguhan pada ibu bapaknya. Mudah-mudahan pendidikan ini tidak hanya berhasil untuk anak-anak kita, tapi juga membawa berkah bagi seluruh anggota keluarga. Adik-adik yang baik, disiplin, siap? Mana siap suaranya? Disiplin, siap? Kalau siap, acungkan jempolnya. Siap? Siap. Siap. Ada waktunya kita berkumpul. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang, wabah pun ini pada saatnya akan hilang. Insya Allah kita bisa berkumpul di sini. Penutup, Dek, anak-anakku sekalian, ingat rumus 3 saya aman bagimu. Mulai saat ini, kita tidak boleh mengganggu siapapun. Tidak boleh ada orang yang terganggu oleh kata-kata, lisan, dan tangan kita. Ketika ditanyakan, ya Rasul, siapakah ciri orang Islam yang paling baik? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang paling bagus adalah yang muslim lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Tidak ada santri yang mengganggu orang lain dengan kata-kata maupun tulisan maupun sikap. 2, saya menyenangkan bagimu. Mulai hari ini dimanapun kita ada, kita harus menjadi orang yang menyenangkan. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi semuanya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Adik-adik, sekarang lihat orang tua, senyum. Lihat kakak, senyum. Lihat adik, senyum. Salam, orang yang mendahului salam. Bertemu dengan siapapun, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dengan penuh kerendahan hati, sopan, dan santunlah, senang mengalah untuk yang lain. Dan yang terakhir, akhlak itu adalah saya bermanfaat bagimu. Mulailah tenaga kita bantu di rumah. Ada waktu kita tolong orang lain dengan berbagi ilmu, apapun yang manfaat bagi orang lain. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong sesamanya. 3 saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu adalah ciri khas santri Darut Tauhid dimanapun berada. Insya Allah. Siap seluruhnya?
Siap? Mana jawabannya dari para kepala sekolah? Siap? Baik adik-adik, AA ingin melihat DT 1, 2, 3, siap semuanya? Ya, para santri boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Siap, ini adik-adik, AA ingin lihat santri berdiri sudah. DT 1, 2, 3. Tiada prestasi. Oh, iya masing-masing karena bergiliran. Bagus sekali ya, jadi seperti nepuk kepala temannya. Nah ini ada satu nih, silakan DT 1, 2, 3. Tiada prestasi. Oh siap dulu, lupa. Boleh? Kaki kiri di depan. Oh, siap. DT 1, 2, 3. Tiada prestasi. Wah, lupa lagi. Ayo, bagus, semangat. DT disiplin. Dunia sukses, akhirat insya Allah. Waduh, semangat ya. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih, Dek. Baik, sahabatku sekalian, memang situasi ini tidak mudah, tetapi ingat, kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Walaupun situasi kita sedang sulit seperti ini, tidak boleh ada yang menyerah, kita harus cari jalan, karena satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Jangan sibuk memikirkan kesulitan, tapi cari celah untuk bisa menemukan kemudahan yang Allah berikan, yang mengapit kesulitan di saat wabah ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan tutup dengan berdoa bersama-sama. Ya, tolong semuanya bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan muhasabah dan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi jalan agar kita bisa menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat, juga menjadi jalan kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari seluruhnya menundukkan hati. Kita jaga keheningan kesempatan ini. Adik-adikku sekalian, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Allah lah yang menakdirkan kita hadir di dunia ini. Dan Allah menakdirkan kita menjadi orang syariatnya karena jasa ibu dan bapak kita. Adik-adik yang baik, marilah kita kenang orang tua kita.
terutama ibu. 9 bulan kita di rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring pun terkadang sakit. Dikala hamil muda, ibu mual dan muntah. Dikala hamil tua, berat tak terkira. Kenanglah saat kita akan terlahir ke dunia ini. Ibu bersimbah air mata, bersimbah keringat, bersimbah darah. Seperti sudut antara hidup dan mati, sakit tidak terperi, melahirkan kita ke dunia ini. Tidak sedikit ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya. Alhamdulillah kita lahir selamat, kita lahir utuh. Melihat kita lahir selamat, hilang serta merta semua derita ibu. Diri kita dipeluk, didekap, diciumi, doa tulus mengalir. Ayah memberikan azan di telinga kita, agar kita benar-benar mendengar asma Allah yang pertama kali kita dengar. Anak-anakku sekalian, kenanglah waktu kita bayi, siang malam dijaga. Tidak ada sesaat pun rasanya orang tua rela berpisah dengan kita. Tidur diselimuti agar kita hangat. Sedang nikmat makan, ibu tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Kalau kita sakit, apapun dipertaruhkan agar kita bisa segera sembuh dan panjang umur. Kalaupun harus menukar nyawa, orang tua kita mau menukarnya agar kita menjadi orang yang bisa bahagia berumur panjang. Anak-anakku sekalian, kian lama kita kian besar, orang tua membanting tulang mencari nafkah agar kita berpakaian layak. Semakin lama kita harus sekolah, semakin gigih orang tua mencari nafkah, berhutang ke sana sini, pergi pagi pulang larut malam agar kita bisa sekolah, agar kita punya sepatu yang layak, punya tas, agar kita tidak dihina, diremehkan orang, agar kita punya masa depan yang lebih baik. Tapi apa yang sering kita lakukan? Mata sering sinis melihat ibu, bapak. Perkataan kadang mengiris, mencabik-cabik hatinya. Perilaku kita sering mencoreng aib yang mempermalukannya, na'udzubillah. Adik-adikku sekalian, entah berapa lama lagi kita bisa menatap wajah ibu dan bapak kita. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa bersamanya. Andai saat perpisahan tiba, andai malaikat maut ditugaskan Allah menjemput ibu, menjemput bapak, itulah saat terakhir kita bisa bersamanya. Andai kata ibu, bapak sudah terbujur kaku, terbaring, tidak lagi bernapas, matanya sudah terpejam, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, gurauannya, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa mencium tangannya, mengecup keningnya. Andai orang tua kita sudah diusung keluar dari rumah menuju pekuburan,
itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah. Andai kata sudah dimasukkan ke liang lahat, andai kata tanah sudah menimbun orang tua kita, hanya tinggal nisan yang bisa diraba. Dan penyesalan. Mengapa selagi ada kita sia-siakan kebersamaan? Mengapa selagi ada bukan kita muliakan, malah kita hinakan? Astagfirullah. Adik-adikku sekalian, entah berapa lama lagi kita bisa menyentuh tangan ibu, bapak. Entah berapa lama lagi kita bisa memijat kakinya, membahagiakannya. Akan datang suatu saat perpisahan. Jangan sia-siakan anak-anakku. Jangan sia-siakan adik-adikku. Selagi orang tua masih ada bersama kita, muliakanlah. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Ampuni jikalau hatinya sering terluka. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami bagaimanapun keadaannya. Hapuskan seluruh dosanya ya Allah. Hapuskan seluruh aib-aibnya. Bahagiakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan ahli taat. Jadikan sisa umur ini umur yang penuh barokah. Beri kesempatan kami memuliakan dan membahagiakan. Andai ajal tiba ya Rabb, wafatkan orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ahli sorga ya Allah. Kumpulkan kami di sorga. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Lindungi kami dari perbuatan durhaka ya Allah. Ya Allah, jadikan umur kami seluruhnya mengabdi padamu. Seluruhnya bisa membawa kebaikan bagi dunia akhirat orang tua. Bisa membawa maslahat agar kami dapat berjumpa, berkumpul di surga seluruhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan anak-anak ini anak-anak yang Kau berkahi. Jadikan Kau karuniakan hati yang yakin padamu. Lahir batin sehat walafiat. Akal pikiran cerdas. Ya Allah, karuniakan akhlakul karimah. Lindungi dari segala bala, fitnah, wal musibah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kepada adik-adik segeralah meminta maaf kepada orang tua yang ada di dekatnya. Peluk selagi masih bisa dipeluk. Dan orang tua doakan sebanyak-banyaknya. Semoga Allah yang menyaksikan mengabulkan doa ibu bapak dan menjadikan keluarga ini keluarga penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya, kabulkan ya Allah, kabulkan. Doakan pada orang tua. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, taqabbal minna ya karim. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabb. Alhamdulillah.
Terima kasih Bapak Ibu yang baik dan adik-adikku sekalian, mudah-mudahan mengawali sekolah kita ini dengan doa adalah awal yang penuh disukai oleh Allah, penuh keberkahan. Terima kasih kepada semua pengurus yayasan, direktur pendidikan, para kepala sekolah yang hadir dan semua jajaran yang menjadikan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.